Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langkung dipayun ngahaturkeun nuhun kasadayana. Kita urang teh anu terpilih. Kumaha terpilih teh kita tadi teh hujan agung ieu mangkat tong kumaha. Alhamdulillah. Ieu kalebet kedah anu disyukuri urang ditiasakeun bari jeung hujan bari jeung tadinya teh kumahanya alhamdulillah itu tos ayeuna katontosan Allah urang disambut dinyeukeun syukuran anu nya diucapkeun dipedalkeun ku bacaan alhamdulillah ieu teh anu pisan ganjaranna. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Nuhun kasadayana urang biasa kencengna urang sami-sami namanya bahasa ieu mah tolabul ilmi sugan nambihan sakedik-kedikeun kanggo amal urang nya utama nambihan kanggo pribados anu tos di namanya pintu carita diambang pintu tuntun carita gitu. Tapi alhamdulillahirrahmanirrahim biasakan ingalimu marinan sadayana kita ibadah milihan kajian Quran keliling dan pemain eta kan ngalira matanya ieu kurang korek gitu jadi bilih mu eta teh asal pernah eta teh beos teuing ameh rada eta ageuh ngamalkeun anak betul anu teuing eta anu bade dilugikeun materinya eta tentang syukur. Al-Faqih meriwayatkan dengan sanadnya dari Anas, Nabi SAW bersabda, Allah senang kepada orang yang mengucapkan alhamdulillah sesudah selesai makan atau minum. Al-Hadis. Al-Faqih meriwayatkan dengan sanadnya dan dari Asma binti Yazid katanya, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, jika Allah menghimpun makhluk seluruhnya mulai pertama hingga akhir, lalu diseru dengan suara yang didengar oleh semuanya, hari ini akan dijelaskan siapa yang pantas memperoleh kehormatan. Bangkitlah orang yang lambung mereka jauh dari tempat tidur, yakni tidak tidur di waktu malam untuk beribadah kepada Allah. Lalu bangunlah mereka, tetapi jumlahnya terbatas. Diserukan lagi, bangkitlah hai para pedagang jujur untuk dzikir kepada Allah. Bangunlah mereka dengan jumlah sedikit. Diserukan lagi, bangkitlah orang yang selalu bersyukur memuji Allah karena senang atau duka. Lalu bangunlah mereka dengan jumlah sedikit pula. Kemudian semua makhluk atau manusia dihisab. Janten tidak harus diterang. Terus katingali jika nanti lu bersyukur teh sakedik. Al-Faqih meriwayatkan dengan sanadnya dari Hasan. Nabi Musa bertanya, ya Tuhan, bagaimana Adam pandai mensyukuri nikmat-Mu kepadanya? Kau jadikan dia dengan kekuasaanmu, lalu diberinya roh, ditempatkan di sorga, tanpa malaikat diperintah sujud kepadanya. Jawabnya, hai Musa, ia mengerti bahwa semua itu dari aku, lalu ia memujiku. Itulah syukurnya kepadaku. Janten syukur mah tepatin ningali dalina
syukur urang mah nubuhan mah ditujukeun ka anjeunna ka Allah. Dari Sa'id dari Qatadah, Nabi SAW bersabda, orang yang diberi 4 macam untung dunia akhirat yaitu 1. Bibir yang selalu zikir. 2. Hati yang selalu bersyukur. 3. Badan selalu sabar. 4. Istri seorang mukmin yang solihah. Dari sekian banyak doa Nabi Daud, diantaranya yaitu Allahumma inni as'aluka arba'atu wa a'udzubika min arba'ati. Allahumma inni as'aluka lisanan zakiron wa qalban syakiron wa badanan sabiron wa zawjatan tu'inuni fi dunyaya wa akhirati wa a'udzubika min waladin yakunu alayya sayyida wa min imro'ati nas tasayyibudni qatla waqtil masibi wa mimma li yakunu wa bala alayya wa man jari law ro'a minni hasanatan katamaha walau ro'a minni sayyata afsaha. Artinya, ya Allah, aku mohon 4 perkara kepadamu dan berlindung dari 4 pula kepadamu itu. 1. Bibir yang selalu berzikir kepadamu. 2. Hati selalu bersyukur. 3. Badan bersabar. 4. Istri yang membantu urusanku dunia akhirat. Dan aku berlindung dari 4 pula, yaitu 1. Dari anak yang memperdaya aku. 2. Dari istri yang menjadikan aku beruban sebelum waktunya. Itu ditemukan ke istri ya. Itu dari istri yang menjadikan aku juga mengerti beruban sebelum waktunya. 3. Dari harta yang membahayakan. 3. Dari tetangga yang merahasiakan keburukanku dan menyebarluaskan atau membuka rahasia keburukanku. Muawiyah bertanya kepada kawan-kawannya, bagaimana pendapatmu tentang kesejahteraan? Jawab mereka berbeda-beda. Lalu katanya, kesejahteraan itu dalam 4 perkara, yaitu 1. Rumah kediaman. 2. Penghidupan yang cukup. 3. Istri yang memuaskan. Sok istri ya, diandalkan. 4. Tidak mengganggu lain orang. 2 kenikmatan yang wajib disyukuri yaitu 1. Jauh dari pintu raja atau penguasa. Jauh namanya. 2. Jauh dari pintu dokter atau rumah sakit atau puskesmas dan lain-lain. Demikian Sofana Sauri Tamanu Yama terbiasa di jauhannya pintu dokter. Kau terus sayur sawaya kayak menyesaripna gitu tak. Jadi kudu caket veteran rumah dokter. Seorang muslim yang sehat walafiat berarti telah mencapai puncak kenikmatan dunia akhirat, karena pokok nikmat itu sehat walafiat, sedang pokok nikmat di akhirat yaitu Islam.
Kanten ngamitan sehat walafiat dan teraskeun Islam di akhirat. Dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, ada dua kenikmatan yang sering dilupakan manusia, yaitu sehat walafiat dan waktu luang atau senggang. Kesenggang mah teh kan saripun ieu baheula pada hamanya orang kerineh gitu ya. Gitu. Diberi nikmat hendaklah bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, dan diberi musibah atau kesusahan hendaklah istighfar astagfirullahaladzim. Dan jika terasa ditekan oleh kemiskinan, hendaklah memperbanyak ucapan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nabi SAW bersabda, makanan sempurna yaitu yang di dalamnya mengandung 4 unsur, yaitu 1. halal, 2. disebut asma Allah, 3. banyak yang makan bersama, jadi nudhana seueurang, 4. ucapan alhamdulillah sesudahnya. Dari Hasan, Nabi SAW bersabda, seseorang yang diberi nikmat banyak atau sedikitnya nikmat lalu mengucapkan alhamdulillah, berarti ia memperoleh nikmat yang lebih besar daripada yang baru dinikmati olehnya. Jadi dengan alhamdulillah itu kan melebihi apa yang dinikmatinya. Nabi SAW bersabda, aku kagum terhadap sikap orang mukmin. Segala kejadian yang menimpa dirinya dianggap baik. Diberi nikmat lalu bersyukur sangat baik baginya. Dan diuji bahaya lalu bersabar juga sangat baik baginya. Kan orang biasa ngalaksanakeun anu baik. Ketika Makhul ditanya tentang ayat summa latus'alunna yauma idzin anin na'im, artinya di hari kiamat lalu kamu ditanya tentang nikmat yang dirasakan. Jawabnya, yang dimaksud nikmat berupa minuman, makanan yang mengenyangkan perut, tidur nyenyak, rumah kediaman, elok rupa, tampan atau cantik, badan, dan lain-lain. Nabi Isa mengenakan pakaian serba bulu seraya menangis di depan para sahabatnya. Wajahnya berubah karena laparnya. Bibirnya kering akibat haus. Rambut, dada, dan lengannya panjang. Uluk salam katanya, akulah yang menurunkan dunia ini di tempatnya dengan izin Allah. Tidaklah heran ataupun bangga. Hei Bani Israel, ringankanlah dunia atau persoalannya, agar ringan pula bagimu dan mulia bagimu akhirat. Janganlah menghina akhirat, pasti mulia bagimu dunia. Sebab dunia bukan tempat kemuliaan, fitnah dan kerugian sering ia timbulkan. Jika kamu benar-benar kawan dan sahabatku, maka tetapkanlah hatimu membenci dan memusuhi dunia. Kasih sakit katanya. Jika tidak, maka kamu bukan sahabatku. Hei Bani Israel, jadikanlah masjid sebagai rumahmu dan kubur sebagai rumah kediamanmu. Jadilah kamu seperti tamu. Coba bayangkanlah, burung-burung yang tidak bercocok tanam dan tidak pula mengetam, tetapi Allah memberi rezeki tetap kepada mereka. Hei Bani Israel, makanlah
roti tepung jagung, dan rempah-rempah atau buah-buahan. Maklumlah bahwa kamu tidak sanggup mensyukurinya. Lalu bagaimana kamu mampu mensyukuri nikmat yang melebihi itu? Dan orang mensyukuri nikmat teh gampang nu ageng, gampang nu raos, susah sedih lah dicobaan. Said Jubair berkata, manusia pertama masuk surga ialah orang yang selalu mengucapkan kalimat alhamdulillah, baik di kala senang maupun susah. Jadi mau alhamdulillah itu mari takbirakeun eta teh. Naonnya? Asepnya, asep agengnya. Al-Faqih berkata, bersyukur adalah ibadah manusia terdahulu hingga terakhir, ibadah para malaikat, para nabi, dan masyarakat bumi serta ahli surga. Yang dilakukan para nabi yaitu alhamdulillah. Satu, ketika Nabi Adam atau pertama bersin mengucapkan alhamdulillah. Tangawitan alhamdulillah teh dikawitan ku Nabi Adam teh bersin. Jadi urang mun ayeuna bersin alhamdulillah teh nu pangeula diucapkeun bersin teh alhamdulillah teh nyata bersin. Dua, ketika Nabi Nuh dan orang-orang mukmin diselamatkan dari bahaya yang menimpa kaumnya, diperintah mengucapkan alhamdulillahilladzi najjana minal qaumidz zalimin. Artinya, segala puji bagi Allah yang menyelamatkan kami dari para penganiaya. Al-Mu'min 28. 3. Ucapan Nabi Ibrahim, alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaq inna rabbi lasami'un du'a. Artinya, segala puji bagi Allah yang memberi Ismail di hari tuaku. Dia mengabulkan doaku. Ibrahim dikasih. Jadi orang mun dipasihan rezeki boh awal boh terlambat teh angger kena disyukuri. Ulah sok paribasa. Butuh ge kamari ada kain. Jadi Nabi Ibrahim sudah tua kayaknya hatur nuhun bae. 4. Nabi Daud dan Sulaiman pembaca alhamdulillahilladzi fadolana ala kasiri min ibadihil mu'minin. Artinya, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami atas semua hambanya yang mukmin. Nomor 15. Yang dilakukan para penghuni surga di 6 tempat yaitu: 1. Ketika dipisahkan dari manusia pendurhaka membaca alhamdulillahilladzi najjana minal qaumidz zalimin. Artinya, segala puji bagi Allah yang menyelamatkan kami dari para penganiaya. Al-Mu'minun 28. Panuran dia pamit. Udah dihijikan jeung lebih kahari banget. Alhamdulillah, untung orang udah dihijikan jeung eta. Itu saya tilituna. Kajian tenan gitu. 2. Ketika melewati sirat, mereka membaca alhamdulillahilladzi azhaba annal hazana inna rabbana laghafurun syakur. Artinya, segala puji bagi Allah yang melenyapkan kedukaan kami dan pengampun lagi maha mensyukuri. Dia pengampun lagi maha mensyukuri. 3. Sesudah mandi atau melahayat air hidup dan melihat surga membaca amin ke orang alhamdulillahilladzi
azhaba anal hazana inna rabbana laghafurun syakur. Artinya segala puji bagi Allah yang menunjuki kami hingga mencapai ini, dan tidaklah mungkin memperoleh ini seandainya kami tidak ditunjuki oleh Allah. Ini mah kabungan luar biasa. Setelah masuk surga membaca alhamdulillahilladzi sodaqona wa'dahu wa orosana ardo. Artinya segala puji bagi Allah yang memenuhi janjinya dan mewariskan bumi bagi kami. Setelah masuk surga membaca. Amin. Mudah-mudahan sareng pangaosani janten janji Allah nya urang sadaya masuk surga. Amin. Setelah masuk surga membaca alhamdulillahilladzi sodaqona wa'dahu wa orosana ardo. Artinya segala puji bagi Allah yang memenuhi janjinya dan mewariskan bumi bagi kami. 5. Ketika mereka telah memperoleh tingkat masing-masing membaca alhamdulillahilladzi azhaba annal hazana. Artinya segala puji bagi Allah yang menghapus kedudukan kami. Dia pengampun lagi terpuji, yang menempatkan kami di kediaman kekal semata hanya karunia-Nya. Fatir ke-35. 4. Ketika habis makan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Urang malubi ka dieu nah itu nu marunana manu tadi. Artinya segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam. Fatihah 2. Seorang ahli hikmah mengungkapkan, aku disibukkan mensyukuri 4 perkara, yaitu orang terbatur disibukkan, orang disibukkan tidak cenah. Aku disibukkan mensyukuri 4 perkara, yaitu 1. 1000 macam makhluk ciptaan Allah yang paling mulia adalah anak Adam, sedangkan aku termasuk di dalamnya. Terkait emot-emot aja pada itu nomor 3 yang harus disyukuri. 2. Pria derajatnya melebihi wanita, sedang aku berada di dalamnya. Aku berada di dalamnya disyukuri, ditempatkan derajatnya melebihi wanita. 3. Islam adalah agama terbaik yang diterima Allah, sedang aku di dalamnya, yaitu seorang muslim. 4. Umat Muhammad adalah umat terbaik, sedangkan aku termasuk di dalamnya. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, 4 macam makhluk ciptaan Allah, yaitu 1 malaikat, 2 jin, 3 manusia, 4 setan. Kemudian mereka dibagi 10, yang 9 daripada malaikat dan yang 1 berupa jin, manusia dan setan. Riwayat lain menyebutkan 10 bagian, yang 9 berupa jin dan setan, dan yang 1 manusia. Selanjutnya manusia dibagi 125 macam, yang 100 Ya'juj, Ma'juj dan Sanuj, Maluh dan lain-lain, yang kesemuanya kafir, neraka tempatnya. Dan yang 25 manusia, kurung 12 Romawi, Kharat dan Siglab
dan 6 di barat atau di antara Zid, Haban dan Zini, dan 6 di timur atau di antaranya Turki, Kagan, Garu, Negro, Keling, Kimat, Yamat, dan semuanya masuk neraka kecuali yang Islam. Dan tinggal satu bagian dari 25 itu, yaitu umat Islam. Oleh karena itu wajiblah bersyukur atas nikmat ini, dan mengertilah bahwa Allah telah memilihnya dari berjuta-juta makhluk hingga diciptakan sebagai orang beriman. Alhamdulillah. Selanjutnya umat Islam dibagi 73 golongan, yang 72 menuruti nafsunya dan tersesat, sedangkan yang mengikuti sunnatul Rasulullah hanyalah satu, yakni yang berani melemahkan nafsu dan akalnya tunduk mengikuti tuntutan Allah dan Rasulullah-Nya hingga selamat, tidak tersesat dan jalan lurus, yaitu Islam. Ada 2 macam syukur, yaitu 1 syukur umum, artinya mengakui nikmat itu dari Allah lalu lisannya mengucapkan syukur. Jadi teteh ulah padu dina lebat manah bae kedah diletakkeun, didawamkeun. 2 syukur khusus, artinya mengucapkan lewat mulut, makrifat dalam hati. Semua anggota tubuh dipelihara dari hal-hal yang tidak halal, termasuk memelihara omongan jorok yang tak berguna dan lain-lain. Kalau bersyukur enak. Menurut Muhammad Ka'ab, syukur ialah amal perbuatan sebagaimana firman Allah, "I'malu ala Dawud syukron." Artinya, beramalah kamu atau bersyukurlah, yakni jadikanlah semua amal perbuatanmu itu untuk mensyukuri nikmat karunia Tuhanmu. Jadi kedah disangkeun ulah ewang-ewangan. Ahmad Su'aib dari ayah dan neneknya, Nabi SAW bersabda, ada 2 sifat terpuji bagi orang yang bersikap tersebut dianggap bersyukur dan sabar, yaitu, coba dengarkan. 1, memandang orang yang lebih tinggi dalam masalah agama agar dapat mengilau dan mengikuti jejaknya. Jadi kanu kedah orang kabita kuno tingkat agama lebih tinggi. 2, memandang orang yang lebih rendah dalam urusan duniawi agar mudah bersyukur kepada Allah. Al-Faqih berkata, syukur itu dalam 3 hal, yaitu 1, ketika menerima nikmat, ingatlah pemberinya, lalu memuji kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2, menerima nikmat dengan rela dan puas. 3, jangan gunakan nikmat dalam maksiat. Orang yang diberi 4 sifat berarti melebihi kebaikan yang ada pada keluarga Daud tentang dunia ini. 1, takut kepada Allah, baik sewaktu sepi atau sendirian. 2, orang pria atau wanita atau keduaan itu, atau di muka umum, sehingga mengurungkan perbuatan yang dianggap keji. Jadi soal Pak Ustaz Nurullah bilang nggak ada siapa-siapa, nggak ada orang. 2, berhemat baik sewaktu kaya atau miskin. 3,
berlaku sedang atau adil, baik ketika marah atau tidak. Nah, ini dah itu sudah sulit itu. Aing harus mandi lemeskeun itu tanya, tapi nada beda gitu. Nyamuhun kita tadi oge. Jadi dilemeskeun tapi anggap tidak bisa, jadi susah untuk berlaku adil. Jadi dia diterangkan berlaku sedang atau adil, baik ketika marah atau tidak. 4. Selalu memuji Allah baik sewaktu senang atau susah. Demikian pernyataan Nabi Sulaiman atau Daud alaihissalam. Manusia yang sangat beruntung yaitu yang menerima nikmat terbesar berupa aman dari siksa di dalam kubur dan menunggu pahalanya. Dia mantos puncak-puncak harapan orang. Mugi katampi sugan moal leupas sadaya kitunya aya anu katseng mugi sasarengan. Mugi janten amal saekan urang sadaya. Ieu mah janten sana sekalian tapi silih emutan kitu tah. Menawi kanggo pusadayana nontos kudu kanggo abdi nyalira. Manawi sakeun kapihatur disuhunkeun ridona, disuhunkeun sami-sami sareng ngemutanana. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya syukur ya, ucapan syukur, alhamdulillah. Di dalam bahasa Arab ada 3 kata yang menunjukkan pujian. Ada alhamdu, ada al-madahu, ada as-sana'u. Yang dipilih untuk ucapan syukur adalah alhamdulillah. Kenapa ini ya? Ternyata kalau dibandingkan 3 kata ini, alhamdulillah istimewa ya. Ya. Peruntukannya ya. Semuanya juga pujian, as-sana'u pujian, al-madah pujian, alhamdu pujian. Keistimewaan alhamdu, kalau alhamdu itu pujian hanya untuk yang baik ya. Jadi kalau bilang alhamdulillah pasti mengakui kebaikan aja. Maka maksudnya kalau alhamdulillah pasti yang dari Allah baik semua. Yang dirasa enak atau tidak enak oleh kita ya. Jadi enak atau tidak enak yang berasal dari Allah, ketentuannya itu pasti terpuji ya. Terpuji ya. Jadi alhamdulillah itu ada pujian hanya untuk yang baik ya. Kalau as-sana itu pujian bisa untuk yang baik, bisa untuk yang jelek. Kalau pujian untuk yang baik sudah tidak asing bagi kita ya. Ada orang ganteng dipuji, hebat. Ada orang yang cantik dipuji, ada hebat. Karena yang baik ya. Tapi ada sana juga pujian untuk yang buruk ya, yang buruk. Jadi perbuatan buruk tapi dipuji gitu. Sana bahasa Arabnya. Misalnya hebat, sekali masang judi menang. Itu kan judi kan barang yang jelek, tapi kan dipuji itu. Sana bahasa Arabnya. Bukan alhamdulillah, berlaku alhamdulillah, bukan alhamdulillah. Sana namanya. Jadi kalau sana itu bisa baik, bisa buruk gitu ya.
tapi lebih kepada buruk gitu ya kayaknya. Entah, imbang tuh. Imbang. Sebab oke asana diajarkan ya Allah di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama asnaita ala nafsika. Jadi, kalau alhamdulillah hanya satu jalur aja, baik saja ya. Itu pasti itu ya. Itu tidak berlaku yang buruk itu. Itu alhamdulillah. Jadi kalau sana bisa memuji yang baik, bisa memuji yang buruk ya. Tapi nilainya sama. Bahasa artinya sama, pujian, Nilainya gitu nilai. penggunaannya ya. Penggunaannya. Pokoknya kalau alhamdulillah tidak dipakai untuk yang buruk. Tidak pakai yang buruk. Saya ada daya. Ya. Maka sanosti Allah katingalin buruk kurang, karena sana buruk orang. Tapi pasti bisa ya dengan orang. Pasti akan baik ya. Malahan kadang-kadang untuk mencapai yang kita harapkan harus tidak enak dulu, harus kita jalani. Misalnya kita ingin sehat, ketika sakit ingin sehat. Kenapa orang yang sakit ingin sehat kok malah disuntiknya? Kan ditambah nyeri itu mah. Padahal harapan kita ingin sehat. Jadi untuk mencapai sehat tuh justru seolah-olah jalannya buruk dulu ya. Padahal memang begitu ininya. Tawakalnya itu, jalan tawakalnya dari Allah berobatnya begitu ya. Jalannya itu. Kalau ucapannya alhamdulillah, tapi kesananya kayaknya diembel-embeli ketidakpuasan misalnya. Itu alhamdulillahirrahmanirrahim seperti orang kebagian kene. Nah, itu kemana jalurnya, apa gimana nilainya? Kalau yang dilihat tadi di pembahasan ada syukur umum, ada syukur khusus tadi itu disebutkan. Artinya syukur umum itu syukurnya orang awam. Maksud umum tadi itu syukurnya orang awam. Tapi nanti ada syukurnya orang yang khusus, maksudnya orang yang soleh lah gitu, gampangnya. Jadi tadi umum dengan khusus itu maksudnya awam dengan soleh sebetulnya. Gitu. Kalau syukurnya orang yang tadi disebutkan, syukurnya itu syukur orang awam tuh. Orang awam tadi dijelaskan juga bahwa kadang syukur itu sampai pada ucapan saja, perbuatannya tidak. Misalnya begini, hajatan yang banyak gitu, yang banyak hajatan, tapi tidak semuanya. Saya bilang banyak, berarti ada sedikit yang tidak begitu. Jadi syukuran itu tidak sampai pada perbuatan. Misalnya di hajatan itu, coba tanya sebul hajat, ini acara apa ini? Ini syukuran, putih cutai sepitan, syukuran, bilangnya itu. Tapi kenyataannya perbuatannya ada organ tunggalnya, ada maksiatnya. Itu kan tidak sampai pada perbuatan, hanya sampai pada lisan saja. Gitu ya. Itu syukurnya orang awam begitu syukurnya. Ya alhamdulillah juga. Tapi kayaknya bagaimana mulai tadi mah orang alhamdulillah deh. Sekian oke ya alhamdulillah gitu. Jadi itama pacampur sab gegelendeng teh. Gitu ujungnya gitu ya. Itu syukurnya orang awam begitu tadi disebutkan. Maka tadi disebutkan syukurnya khusus itu yang sampai pada perbuatan tadi, sampai perbuatan berarti anggota badan sampai dicegah dari hal maksiat tadi. Jadi si nikmat dari Allah itu nyampe pada ucapan kita alhamdulillah, tapi si nikmat itu dibimbing penggunaannya tuh yang baik. Gitu ya. Ayo orang kadang-kadang alhamdulillah, tapi penggunaan kayak mantep. Alhamdulillah, nerima nikmat alhamdulillah. Tapi nanti si nikmat ini tertahan dengan penyakit medit misalnya. Tarazakat. Memangnya orangnya alhamdulillah bilangnya ketika dapat alhamdulillah. Tapi mana wa ma bi nikmati rabbika fatisnya enggak ada. Itu syukurnya orang awam begitu. Jadi baru sampai pada ucapan gitu. Malahan kadang-kadang sampai judul aja.
ada spanduk syukuran anu. Tapi di kenyataannya banyak bukan yang menunjukkan kebaikan. Seperti tadi itu ngomongnya syukuran pun anak gitu. Tapi nanggap apa itu di depan itu misalnya gitu. Ada maksiatnya. Kan si judul syukuran tenepi ka itu, tenepi ka prungna teh. Gitu. Nauzubillah min dzalik. Kembali pada pujian alhamdulillah hanya untuk yang baik, tidak berlaku untuk yang buruk. Maka pasti yang dari Allah itu pasti baik walaupun kita merasakannya seolah-olah buruk ya, seolah-olah buruk. Misalnya sehat, yang paling jelas itu sehat dengan sakit itu. Sakit seolah-olah buruk tapi kebaikannya itu banyak gitu. Coba tergantung kita menggunakannya. Yang menggunakannya ini untuk kebaikan namanya syukur. Orang sehat mulutnya, tapi dipakai sering menggosip. Orang sariawan, yang ngomong, itu kira-kira dosanya semana? Sariawan tidak dosa, ngomong. Jadi padahal bagi kita yang disenangi adalah sehat. Maka kalau tidak sanggup untuk memegang nikmat yang enak ini, kadang-kadang celaka. Maka banyak orang yang hanya ingin kaya tapi tidak sanggup untuk menggunakan kekayaannya, itu banyak sekali. Makanya di doa itu untuk rezeki bukan banyak sedikitnya, tapi wa barakatan rezeki ya. Tidak apa-apa kita diberi rezeki yang banyak oleh Allah, asal barokah, pasti lebih baik daripada rezeki yang sedikit tapi tidak barokah. Ke rumah sakit tidak barokah dari kerja. Mending lama apa barokah. Yang ketiga, pujian dalam bahasa Arab al-madah ya. Madah. Al-madah teh pujian bisa kangge nu hirup sareng anu teu hirup ya. Bisa untuk yang hidup dan bisa untuk yang mati ya, benda gitu ya. Aduh cincinnya bagus. Itu yang dipuji barang hidup, barang mati. Itu bahasa Arabnya madah namanya. Kalau alhamdulillah itu alhamdulillah hanya berlaku yang hidup saja, yaitu Allah. Itu yang mana itu ada nilainya? Nilainya apa lagi nilai terus? Ya maksudnya semuanya artinya pujian. Tapi kalau al-madah itu bisa untuk yang hidup, ya, bisa untuk barang hidup, bisa untuk barang mati. Ya. Kalau alhamdulillah itu hanya yang hidup saja yang dipujinya. Maka yang hidup saja siapa? Allah aja, Al-Hayyul Qayyum itu. Kan kita kadang-kadang memuji barang ya, kayak tadi cincin ya. Kan cincin kan barang mati. Itu kalau pujian untuk cincin itu madahal khatam istilahnya, memuji cincin. Ngalem bahasa orang itu. Bukan puji, bukan memuja gitu ya, bukan memuji. Memuji maksudnya ya memuji apa itu ya? Ngalem gitu ya. Aduh cincinnya bagus, aduh rambutnya bagus. Rambut kan barang mati gitu. Tapi untuk alhamdulillah tidak berlaku untuk yang mati itu. Misalnya Hamid al-Khatam tidak dipakai. Nah, karena khatam itu bahasa Arab, cincin itu tidak berlaku, salah nanti bahasa Arabnya itu. Gitu ya. Misalnya memuji bangunan, ini kan barang mati. Bangunannya indah, madah bahasa Arabnya dipakainya itu. Jadi ini perbedaan. Kenapa alhamdulillah ini dipilih sebagai ucapan syukur ya? Keistimewaannya adalah alhamdulillah hanya berlaku untuk yang baik, karena yang dari Allah itu pasti baik semua. Kemudian alhamdulillah hanya untuk yang hidup, tidak berlaku untuk yang mati ya. Maka Allah milih untuk bersyukur itu memilih alhamdulillah, bukan asana yang dipilih itu sebagai ucapan syukur, juga bukan al-madah yang dipilih, tapi alhamdulillah. Terakhir
dilihat, dihitung hurufnya alhamdulillah itu, ternyata sama dengan jumlahnya pintu surga, ada 8 ya. Jadi alhamdulillah itu 5 ya. Alhamdu 5, lillahi 3, 5 tambah 3 8, sama dengan pintu surga. Maka tadi disebut yang awal-awal masuk surga itu adalah orang yang ahli syukur itu. Karena ucapan alhamdulillahnya itu sendiri di antara rahasianya, hurufnya sama dengan jumlahnya pintu surga. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Mudah-mudahan syukur kita, alhamdulillah kita itu mudah-mudahan betul mengucapkannya dan juga betul menggunakannya. Nanti mudah-mudahan juga betul menggunakannya, berarti betul dalam kita bertindak dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Tapi di Al-Quran disebut oleh Allah Subhanahu wa taala istimewa yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiyah. Sungguh sedikit hambaku yang pandai bersyukur. Kalau dibalik pemahamannya, sungguh banyak yang tidak bersyukur. Allah menyebut sedikit yang bersyukur, berarti kebanyakan yang tidak. Maka di zaman Umar radhiyallahu anhu ada sahabat berdoa aneh. Berdoa aneh, tidak sama dengan orang lain. Dalam doanya terdengar, ya Allah, masukkan aku ke dalam golongan yang sedikit. Kedengaran oleh Umar. Bahasa kitanya, Umar mangloh ya, batur hayang loba, mana hayang saratik. Kok kamu ingin dimasukkan golongan yang sedikit? Orang lain rata-rata berdoa ingin dimasukkan golongan yang banyak. Maka kemudian menyampaikan, ada ayat di Quran, wa qalilun min ibadish syakur. Saya ingin menjadi hamba yang sedikit yang seperti Allah, yaitu hamba yang bersyukur. Semoga kita masuk yang golongan sedikit itu, yang sedikit dan istimewa, yaitu golongan yang bersyukur dengan betul mengucapkan alhamdulillah sampai perbuatan, tidak hanya sampai pada ucapan saja. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alimna ma yanfa'una fa'lam ma lam tanah. Allahumma hdina wa fiqna ila ma huwa khair. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ij'alna syakura wa ij'alna sabura wa ij'alna fi'ana sabira wa fi'ana sabira. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.